Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari terus berkreativitas menginovasi karya-karya diri, persembahan untuk bumi pertiwi Indonesia bahkan dunia, niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Menggali kitab suci, termasuk sunnah para nabi, dan ideologi Pancasila niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hari Kamis, ini benar-benar hari Kamis ya, tidak seperti unggahan yang sebelumnya ya, siaran tertunda ya. Kalau ini siaran tunda betul ya, tayang tunda atau upload tunda di hari Kamis, di tanggal dan hari yang sama tentu saja. Kami akan menyajikan penyakit bangsa-bangsa di dunia tentu saja, bukan saja Indonesia. Apakah penyakit itu? Jika kita sederhanakan dalam 7 hal, ya, atau 7 subsistem, ada yang pertama rasionalisme, yang kedua fanatisme, yang ketiga egosentrisme, yang keempat etnosentrisme, kemudian yang kelima nasionalisme, dan yang keenam agamisme, dan yang ketujuh adalah penghayatisme. Tentu ini sangat Indonesia sekali, tetapi jika kita tilik keberadaannya insya Allah ada di seluruh sudut bumi di dunia ini. Apalagi era teknologi IT yang sangat canggih, kemudian AI yang begitu mempesona bagi orang-orang yang menyimaknya. Mengapa kita sebut isme-isme yang 7 tadi sebagai penyakit bangsa-bangsa? Karena bermula dari isme itu adalah paham, ya, mazhab pemikiran yang sangat diagung-agungkan, digandrungi, diyakini, bahkan seringkali mengalahkan agama ad-dinul Islam ya, dan agama-agama di luar Islam, termasuk di dalamnya agama-agama asli yang ada di Nusantara maupun di dunia ini. Itulah isme. Karena itulah boleh ya saudara-saudara tidak sepaham dengan kami, karena memang kanal Hikmatologi tidak untuk memaksakan kehendak agar paham, karena tidak bisa masing-masing diri itu memaksakan siapapun dan apapun peran kita. Tetapi biasanya lazim yang paling bisa dan efektif, bahkan efisien, sangkil dan mangkus, yang bisa memaksakan terutama dengan kekuatan politik adalah para penguasa di dunia ini. Karena dengan piranti rangkaian hukum positif atau peraturan perundang-undangannya, mereka bisa menangkap orang sewaktu-waktu dan bisa memenjarakan, baik dalam proses peradilan
ataupun tidak. Sejarah tentu saja banyak membuktikan. Yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah pola, gaya bersikap dan berpikir yang hanya mengandalkan otak semata. Karena kalau kita merujuk, terutama bagi kami umat Islam gitu ya, merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka Al-Quran itu jelas menyampaikan yang buta bukan mata, yang tuli bukan telinga, tetapi hati. Kemudian Rasul pun ya di dalam Sahih Adabul Mufrad dari Imam Bukhari melalui riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-aql fi qalbi. Jadi akal itu letaknya di dalam qalbu, di dalam hati. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ketika rasionalisme itu mengemuka, maka semua yang dipikirkan hanya yang tampak oleh mata, terdengar oleh telinga. Bahkan akhir-akhir ini kalau kita mencermati sosial media, maka orang bertanya, apakah Anda penduduk di sana? Jadi ketika seseorang mengatakan tentang keberadaan penduduk suatu pulau, kemudian diketahui bahwa temannya itu bukan dari pulau tersebut, maka dia mengatakan, apakah Anda berdiam di sana? Jadi seolah itu bahwa segalanya rasional karena ada data empirik. Jadi yang gaib itu tidak masuk di dalam hitungannya. Bahkan jiwa-jiwa yang tenang, ya, yang dipanggil jiwa yang tenang, di mana ketenangannya? Tidak akan didapatkan pada yang nanti urean ke-6 dan ke-7. Ya. Kemudian dari rasionalisme ini kita bisa melihat juga penyakit bangsa-bangsa ini adalah fanatisme. Ada fanatisme yang paling menonjol adalah pada sistem pemerintahan demokrasi. Fanatisme pada demokrasi sudah menjadi demokrasisme kalau dalam bahasa kami. Tentu siapapun berhak untuk menolak pendapat kami atau menerimanya. Mengapa fanatisme ini yang kami contohkan lebih mengemuka adalah demokrasi yang sudah menjadi berhala yang saya namakan demokrasisme? Karena demokrasi terutama dalam perhelatan besar, perhelatan akbar di pemilu, pemilihan umum legislatif dan eksekutif di tahun 2024 ini, demokrasi sama sekali tidak pernah dikritik, bahkan menjadi idola nyaris semua orang, kecuali pengkritiknya. Jadi mestinya kita harus belajar dari ideologi dan dasar negara Pancasila, khususnya ya, kalau di tataran empiris, khususnya sila keempat, di mana sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu bukan sekedar slogan, ya, bukan sekedar isapan jempol, tetapi ini benar-benar pernah diwujudkan dalam setiap periodisasi kepemimpinan, terutama pada saat mempersiapkan Indonesia merdeka. Benar-benar hikmat kepada Allah, berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu mewarnai dialog musyawarah tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Belum tokoh negara Indonesia, karena negara Indonesia belum terbentuk. Jadi ketika kita belum state tetapi masih menjadi nation, belum negara tetapi menjadi bangsa, dimotori oleh generasi-generasi semacam Bung Karno, kemudian Bung Hatta, Sahrir dan yang lainnya. Benar-benar semua rakyat berhikmat. Mengapa? Karena rakyat itu ada di dalam
dada setiap tokoh-tokoh wakil dari daerah-daerah yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Karena ada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apakah usulan Anda benar-benar mewakili daerah Anda? Di dialog dalam baris-baris yang ada di dalam karyanya Profesor Dr. Mr. Muhammad Yamin, Haji Muhammad Yamin, naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pesona hikmat itu hilang ketika pemilu tiba. Oleh sebab itu, ya, kami sekaligus mengucapkan selamat ya pada saudara-saudara yang nanti mewakili legislatif, dan juga selamat ya. Artinya selamat, kami doakan selamat saudara-saudara kita yang tidak mewakili legislatif meskipun sudah bertahun-tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15, bahkan mungkin ada yang 20 tahun bertengger di DPR RI, di MPR begitu ya, tetapi kali ini tidak terpilih. Semuanya kami ucapkan selamat karena Anda masih menjadi bagian dari proses nation building and character gitu ya. Bangsa Indonesia tentu saja. Jadi harus kita kritisi sekaligus bentuk terima kasih pada founding fathers ya, tentu pencetus penggagas utama dari karyanya Republik, yakni Plato dengan demokrasinya. Ya. Kemudian yang ketiga ada egosentrisme. Ya. Egosentrisme itu terlalu berlebihan percaya dirinya. Sehingga ada kecenderungan dia bersikap masa bodoh pada lingkungan. Jadi siapapun yang mengkritik masa bodoh karena dirinya sudah disembah. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, tahukah kamu? Jadi Allah mengajak dialog dengan jiwa cerdas manusia ya. Apakah kalian tahu orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, dialah orang yang egosentrisme. Jadi akunya itu melebihi Allah sekalian. Allah yang Maha Esa itu. Allah yang Maha segalanya. Sehingga sekarang mudah didapatkan siapa saja yang orang-orang yang dahulunya menghina Allah, termasuk yang paling legendaris adalah Ramses atau Fir'aun. Ya. Kecuali insya Allah Fir'aun kedua yang beriman. Dan tokoh-tokoh seperti Hammam ya, adalah tokoh yang cerdik, ya, yang pintar, tetapi sekaligus tidak tahu diri. Ya. Termasuk di dalamnya tokoh yang kaya raya, tetapi dia tidak tahu berterima kasih atau fasik. Yakni adalah Qarun. Egosentrisme. Dia merasa kaya, merasa pintar, merasa berkuasa karena dirinya sendiri. Dan yang keempat, penyakit ini melanda seluruh bangsa-bangsa dunia, yakni adalah etnosentrisme. Kita sadari atau tidak, ya, banyak sekali tampilan-tampilan etnosentrisme. Mengagungkan boleh, tapi mengagung-agungkan sembari menistakan pantangan, pamali. Mengagungkan suku tertentu, silahkan. Suku kami ini, keunggulannya ini. Tetapi tidak sembari mengatakan, sedangkan suku Anda itu tidak ada keunggulannya. Tidak demikian. Jadi etnosentrisme itu tidak jarang akan melecut, memicu permusuhan di antara masing-masing anak suku bangsa. Bahkan kesalahan yang ditimbulkan oleh seseorang, lebih tepatnya sekelompok orang, contoh kasus bom Bali yang mengatasnamakan jihad fisabilillah, ya,
itu yang mestinya terhukum adalah pelaku pembunuh diri itu. Tetapi kami merasakan di saat awal-awal suasana masih hangat, peristiwa Marriott di Bali, maka setingkat dosen, ya, ketika mengetahui kami ini Muslim, maka dia tidak seakrab sebelum bom Bali. Ini adalah etnosentrisme yang tidak dibenarkan ketika kita sudah mempercantik sejak awal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kelima adalah nasionalisme. Jangan dikira nasionalisme tidak bagus. Ya. Ketika salam penghormatan dengan menunjuk seperti ini, über alles. Bangsa Arya Jerman adalah bangsa yang tertinggi di dunia. Dan karena itu semua suku bangsa di dunia wajib dimusnahkan. Hitler pemimpinnya, atau lebih tepatnya penguasanya. Di saat über alles, bahwa bangsa Arya, bangsa Jerman di atas segala-galanya, maka bangsa yang lainnya dinistakan. Ketika menistakan agama bangsa-bangsa lain, maka penjajahan merebak di seluruh dunia sampai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Semuanya itu berawal dari keangkuhan nasionalisme. Karena itulah pesan dari para pendiri bangsa antara lain Soekarno dan yang lainnya, Bung Hatta dan yang lainnya. Maka nasionalisme kita bukan nasionalisme sempit, tetapi nasionalisme yang melampaui masing-masing diri bangsa. Karena itulah yang dikenal, yang terkenal sampai kini adalah Indonesia menganut politik bebas aktif. Karena itulah ketika seseorang yang mengendalikan negara itu terpancing masuk pada jebakan blok tertentu, maka sungguh tidak sesuai dengan semangat dasar sila Bandung, di mana Indonesia tidak blok barat, tidak blok timur, tidak blok utara, tidak blok selatan, tetapi non-blok. Tidak mengeblok. Tetapi kita lihat PBB masih blok-blokan. Ya. Nah, bagaimana kita harus mensikapi? Kita cukup nasionalis. Nasionalis tanpa isme akan menolong kita. Karena kita akan menghargai seluruh keberadaan bangsa-bangsa lainnya. Kita mengatakan Indonesia memiliki keunggulan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Pancasilanya, dengan gotong royongnya, dengan tenggang rasanya. Tetapi sekaligus kita juga butuh belajar pada saudara-saudara kita yang etnisnya serumpun. Ya, saudara kita ada yang di Ethiopia serumpun. Ya. Dan pasti ada keunggulannya. Ya. Kemudian yang keenam adalah agamisme. Kami tidak mengatakan beda tapi memang berbeda. Yakni agama dengan ad-din itu berbeda sekali. Karena itulah Hasan Hanafi, sang pemikir legendaris modernis dari Al-Azhar Kairo, Mesir, itu mengatakan bahwa religi itu bukan ad-dinul Islam. Agama itu juga bukan ad-dinul Islam. Jadi jauh sebelum kami membaca karyanya Hasan Hanafi, kita sudah diajari oleh guru kami tercinta, yakni adalah almarhum Bapak Amiruddin, yang waktu itu mengajar kami mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, di mana kelas 3 itu ada bonus waktu menterinya
Bapak Dr. yang Jenderal Daud Yusuf. Karena pergantian antara awal sekolah atau kuliah itu Januari, kemudian digantikan dengan Agustus atau September. Nah, sehingga kami mendapat bonus setengah tahun ada di SMA. Jadi 3,5 tahun. Dari tahun 75 sampai dengan pertengahan tahun 1979. Nah, kami dibimbing oleh Bapak Amiruddin, tokoh Muhammadiyah dari Sumatera, insya Allah Sumatera Utara. Kemudian beliau bermukim di Kampung Barengkartini, ya, sekaligus membina masyarakat Muslim di sana, dan beliau mengajari ad-dinul Islam itu bukan agama, tapi ad-dinul Islam itu adalah ad-din yang berdasarkan syariat wahyu dari Allah dan berdasarkan pada sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Slavor Profesor Kluckhohn pun memasukkan agama dan sistem kepercayaan di dunia itu dalam budaya. Dan kita mengetahui budaya itu adalah hasil dari daya cipta karsa manusia. Sedangkan di dalam Islam tidak semata itu. Hal-hal yang bersifat mahdos, bersifat khusus, itu justru berdasarkan wahyu dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, terutama ya, yang puncaknya adalah perintah sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah tidak diberikan wahyu melalui Jibril, melalui mimpi, tetapi Rasulullah dipanggil sendiri oleh Allah, dihantarkan oleh malaikat-malaikat Allah sampai ke Sidratul Muntaha, tetapi para malaikat tidak sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, agamisme itu mendorong orang untuk berfanatik ria. Jadi fanatisme berlebihan. Kemudian ya di tahun-tahun 70-an ya, 80-an banyak saudara-saudara kita terutama di Amerika yang dipimpin oleh mengatasnamakan, jadi saya tidak sependapat kalau itu disebut pendeta, mengatasnamakan pendeta, sama dengan di Islam, mengatasnamakan kiai. Ya. Jadi mengatasnamakan pendeta, kemudian membuat sektor tertentu, kemudian diakhiri dengan upacara minum minuman keras, ya, kemudian saling bersetubuh sesuka mereka, kemudian mereka bunuh diri massal. Ya. Ini agamisme, ya. Bahkan agamisme yang mengemuka di awal tahun 2000-an ya, atau akhir 1990-an itu adalah God atau God without religion. Jadi Tuhan tanpa agama. Ini sebenarnya dia sedang beragama. Ya, yang salah satunya pelopornya adalah Samkara Saranam, seorang berkebangsaan Yahudi, ya, kemudian menetap di Amerika. Dia asalnya beragama Yahudi, kemudian memeluk agama Protestan, dan atas ketidakpuasannya dia mendirikan sekte God without religion. Ya, jadi bertuhan tapi tidak butuh agama, karena agama katanya hanya akan menjadi permusuhan di antara manusia. Karena jika agama itu dibuat oleh manusia, ya, kemudian manusianya itu dijadikan sesembahan, ya, antar manusia, maka nyaris dipastikan pergolakan, permusuhan yang seringkali terjadi. Termasuk di dalamnya tanpa kecuali. Ketika Islam diagamismekan, maka Islam itu akan menjadi kerdil, tereduksi oleh pikiran-pikiran anak manusia, sehingga rahmatan lil alamin itu sirna. Yang ketujuh adalah penghayatisme. Sangat Indonesia sekali, tetapi ini juga yang menjadi pemicu tadi seperti yang saya katakan di nomor ke-6 agamisme. Penghayat, kelompok penghayat itu juga merasa yang paling berhak atas Indonesia karena agamanya asli. Ya. Walaupun kalau dilihat dengan benar, terutama pada
suku Jawa yang kami ada di dalamnya, ya, meskipun kami terah dari Madura itu ya, kami ada di dalamnya karena lahir ya, meskipun darahnya dari ibu dan bapak kami tercinta itu dari Madura, tapi terah kami terah Jawa karena lahir di bumi Jawa, tepatnya di desa Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, tepatnya di area Malang Selatan. Sangat memahami bahwasanya ketika sesepuh yang tidak belajar kecuali ya tentang kepercayaan atau tentang penghayat, atau lebih tepatnya dulu disebut juga dengan kebatinan, maka yang lain semua dianggap penjajah. Islam itu penjajah, Hindu penjajah, Buddha penjajah, Kristen atau Nasrani dengan aliran-alirannya penjajah, Konghucu penjajah, ya, agama Bahai juga penjajah. Semua penjajah. Dan yang paling berat dan paling pantas itu adalah agama atau kepercayaan penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa. Pemirsa harus disadari bahwa pasal 29 itu esensinya adalah Indonesia itu melindungi kemerdekaan agama dan kepercayaan. Jadi jika disebut untuk memudahkan adinul Islam masuk dalam agama, maka secara konstitusional itu dibenarkan. Tetapi secara spesifik, kita Muslim berhak menjelaskan bahwa adinul Islam itu beda dengan agama yang dipahami oleh manusia, setidaknya oleh semacam antropolog, ya, Clifford Geertz dan yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, penyakit bangsa-bangsa, kami sampaikan dengan harapan kita menyadari bahwa rasionalisme, fanatisme, ekosentrisme, etnosentrisme, nasionalisme, agamisme, penghayatisme, niscaya kita jauhkan dari kehidupan anak bangsa Indonesia karena kita berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, senantiasa merahmati kita bangsa Indonesia sehingga semakin hari semakin lembut, cerdas berpikir, bijaksana bertindak, dan kita betapapun beda, Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariat